cerita nih sama kamu. Jadi aku tuh pernah makan di warteg. Nah terus aku masuk nih ke warteg kan, mau makan. Terus aku nanya ke mbaknya, "Mbak, di sini ada ayam nggak?" Terus mbaknya bilang ada. "Loh mbak," aku bilang kan, "saya kan mau makan, masa ada ayam? Usir dong." Begitu Yun. Oh ya ini satu lagi. Nah ini masih di warteg nih. Nah ini tadi kan mesen makan, mau mesen minum. Oke. Terus, "Mbak, es teh satu ya." Terus mbaknya tanya, "Mau manis atau enggak?" Terus aku bilang, "Enggak perlu manis mbak, yang penting setia." Ini kebanyakan main sama Bona nih, jadi jokesnya tuh agak-agak aneh ya. Oh ya Tom, aku mau nanya sesuatu deh. Kamu kepikiran buat pindah kerja dari sini gak sih? Enggak sih, soalnya aku udah nyaman kerja di sini. Belum tentu juga kan aku kalau dapat kerjaan lain bisa senyaman kayak di sini. Dan aku pasti rugi lah kalau aku dapat kerjaan lain. Rugi karena aku nggak bisa liatin kamu setiap hari. Ih, serius? Serius, itu alasan aku. Ya tapi kalau ada yang lebih baik kenapa enggak? Enggak sih, aku udah nyaman di sini. Terus kalau kamu udah ngerasa nyaman nggak di sini? Ya, aku nyaman banget sih di sini. Cuman gini, aku kan perempuan. Ya mungkin juga nanti aku bakal resign karena harus ngurus rumah tangga dan ngurus anak. Emang kamu udah punya calon suaminya? Aku ya udah nih minum dulu tehnya. Kalau ini udah pasti manis dan setia. Loh, kok nggak manis ya tehnya? Oh ya jelas dong, soalnya manisnya kan udah pindah ke aku. Tom, udah dong. Uang itu buat Dita kan mas? Aku udah gak ngerti lagi mas sama kamu mas. Apa sih yang ada di otak kamu mas? Kenapa kamu segitunya banget sama Dita? Kita baru banget pergi liburan mas. Buat memperbaiki rumah tangga kita, sekarang kamu giniin lagi. Kamu hancurin terus, kamu... Saya nggak mungkin uang itu buat Dita. Udah jelas-jelas mas. Kamu kasih uang itu buat DP rumah kan, buat Dita kan mas? 100 juta loh mas. Halo Pi. Saka, kamu hari ini sibuk nggak? Ya nggak mungkin pernah sibuk kalau buat papi. Kenapa Pi? Kalau Saka nggak sibuk, Papi ingin sekali Saka bisa datang ke rumah siang ini. Ada bisnis yang Papi mau diskusikan dengan kamu. Bagaimana? Oh pasti bisa Pi, pasti bisa. Ya udah kalau kayak gitu, Papi tunggu ya, Saka ya. Oke Pi, bye Pi. Halo Jakarta, welcome back to Stereo FM. Dan kita masih ada di program Orang Ketiga, program yang pasti selalu dinantikan. Oke, Orang Ketiga ngebahas tentang percintaan yang kayaknya datangnya itu selalu dengan orang ketiga di luar percintaan itu. Nah kali ini Riri udah punya satu narasumber yang bakal cerita tentang cerita percintaannya. Gak jauh-jauh dari orang ketiga, langsung aja kita kenalan sama Amara. Hai Amara. Thank you Mbak Riri sudah kasih aku kesempatan untuk bercerita. Yes, dan Amara kayaknya udah mulai banget nih buat cerita, buat share kisah percintaannya sama lo semuanya. Amara, bolehlah lo ceritain sekarang. Jadi kali ini aku mau cerita tentang kecurigaanku dengan suamiku Mbak. Oke. Aku nggak tahu sih ini terjadi sejak kapan. Tapi yang jelas, suamiku selalu mempassword HP-nya dan ketika aku tanya dia selalu berkelit dengan ucapan yang manis. Oke. Sikapnya juga selalu sweet sama aku. Tapi aku ngerasa itu hanya benteng yang dia buat untuk nyembunyiin semua kesalahannya. Dan itu semua terbukti
ketika aku memergoki dia dengan seorang perempuan yang belakangan ini aku ketahui bahwa dia adalah calon maduku, Mbak. Jadi bisa disimpulkan bahwa sikapnya selama ini manis hanya kamuflase aja untuk menutupi semua kesalahannya. Perasaan Mas Galvin juga begitu. Apa ya kodenya? Geblok lagi. Ri, makanan udah siap kan? Iya udah sayang, udah. Ini kok handphone aku nggak bisa dibuka ya? Kamu lihat handphone aku ya? Halo sayang. Hey, kamu udah makan belum? Kalau kamu belum makan, aku jemput kamu ya, kita makan di luar. Masih peduli sama Riri? Apa jangan-jangan... Wah, itu sih saya hampir-hampir setuju ya, karena laki-laki tuh kebanyakan kayak gitu tuh. Kalau udah nutupin sesuatu, pinter banget bohongnya, ya kan? Ya, Mbak. Kok jadi ke bawah ya, ikut-ikut dia. Maaf. Ya, itu tadilah cerita dari Amara di program Orang Ketiga ini. Moga-moga cerita dari Amara tadi bisa mewakili perasaan untuk kamu yang ngedengerin atau mungkin ada di posisi yang sama halnya kayak posisinya Amara. Thank you ya, udah mau share ceritanya sama kita. Thank you, Mbak Riri. Gila, selamat ya Ri. Topik lu barusan seru banget. Lu nya juga keren banget tadi. Gila bisa sampai ngejiwain gitu. Gue yakin ini rating pasti tinggi lagi. Masa sih Fam? Iya. Gue deg-degan sih jujur. Tapi ya semoga aja ya banyak yang suka sama cerita hari ini. Karena gimana, gue tadi juga hampir keceplosan ke bawah banget. Karena ada temen gue juga cerita ke gue ya maksudnya ya. Ceritanya tuh sama banget kayak gitu. Ya laki-laki itu kalau udah selingkuh, kalau nggak pura-pura baik, ya pasti palsu. Iya kan? Iya Mbak, bener banget. Aduh, ada-ada aja. Ya, nanti semuanya disiapin aja ya. Buat bahan meeting, terus laporan keuangan, segala macam. Jangan sampai ada yang miss satupun. Baik, Pak. Ya. Karena nanti akan auditnya tuh... Galvin makin lama makin mencurigakan. Ngomongnya sih mau bantuin perusahaannya Pak Kusuma. Padahal aku tahu dia mau ngedeketin Ariana. Standar loh, Vin. Udah, gitu aja. Paling nanti yang kurang-kurang nanti saya lengkapin. Baik, ya. Selamat pagi. Begitu saya permisi dulu, Pak. Makasih. Sak. Pak Galvin. Pagi juga datangnya ya, Pak. Iya, ini ada kerjaan lanjutan yang mau gue kerjain. Oh iya. Saya sih cuma mau sampein ini aja Pak Galvin. Kalau ada apa-apa dengan perusahaan ini, masalah dengan proyek kita, bisa langsung ke saya aja. Jadi Pak Galvin nggak usah repot-repot ngurusin proyek kita ini, langsung ke istri saya Ariana. Ya kecuali kalau memang Pak Galvin mau ngedeketin istri saya lagi ya beda urusan. Saya permisi Pak, mari. Kak Riri kenapa? Nggak tahu nih, badan aku kayak pegel-pegel, lesu hari ini. Kenapa ya? Mungkin karena Kak Riri kelamaan libur kali Kak. Makanya pas kakak masuk kerja lagi badan kakak jadi tegang dan kaget deh. Bisa jadi sih. Selama aku off, aku di rumah ngapain ya? Harusnya olahraga malah males. Jadi rebahan terus, gimana nggak capek ya? Ikutan Zumba di gym aja Kak, seru loh. Banyak ketemu teman-teman di sana. Oh ya?
Nanti kalau Kak Ririn mau, nanti aku kasih informasinya. Kebetulan aku juga join di sana, Kak. Ah, boleh tuh, boleh tuh. Nanti coba chatin ke aku ya, alamat tempatnya di mana. Jadi ntar biar bisa aku kontak sendiri. Siap, Kak. Hai Rin, Hai Sal. lo manggil gue ada apa? Ya sorry ya, gue dadakan manggilnya. Nanti ada dokumen juga yang mau dibicarain sama Sisa. Oke, nggak apa-apa. Gimana? Sebentar. Ada yang mau gue tanyain sih sama lo. Oke. Waktu kita bachelor party, lo lihat ada Masaka nggak di sana? Kayaknya gue nggak lihat ada Saka di sana deh. Tapi kenapa kalau tiba-tiba nanyain soal itu? Ah, nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada. Oke. Oh ya, soal rencana hangout kita bareng sama Yuna, kata Yuna weekend aja, gimana? Gue nggak bisa janji soal itu soalnya. Jujur gue nggak mood banget sih sekarang. Oke. Tapi bukannya karena lo lagi banyak masalah kayak gini ya, Ren, lo harus hangout sama kita. Lo harus refresh dulu, Ren. Gue kabarin ya kalau misalnya emang bisa. Jangan datang lagi cinta. Gue tunggu kabar lo ya. Oke. Soal berkas sih nanti ke ruangan gue aja nggak apa-apa? Oke. Bye, Rin. Bye. Thank you. Hey. Mau ketemu Ariana? Iya. Mau ketemu Ariana. Rin? Ada tamu. Oke, gue duluan ya. Wow, ada bahan baru nih. Lumayan, bisa gue jadiin amunisi. Kenapa, Vin? Tumben? Enggak, aku pikir kamu lagi di kantor, sibuk, nggak bisa kemana-mana. Jadi aku inisiatif beliin kamu makanan. Ada kopinya juga buat kamu. Buat makan siang. Sumpah, jujur lagi butuh banget sih sebenarnya. Thank you banget ya. Emang dari tadi pusing banget mikirin nih dokumen gak kelar-kelar. Butuh kopi banget sih. Thank you ya, Vin. Sekali lagi thank you. Iya, sama-sama. Aku tahu kok kamu suka banget kopi. Dari dulu aku tahu. Sih, ada gunanya kan aku datang. Ya. Pas juga belum makan. Thanks. Mau aku bukain? Oke. Mau ya?
Mau aku suapin juga? Enggak. Mami, Papi. Saka? Saka kok kamu kesini? Arin mana? Saka kesini karena Papi mau ngomongin masalah kerjaan nih. Saka emang sengaja nggak ngajak Arena, kan Arena lagi sibuk banget. Oh, iya. Ya udah kalau gitu, Mami ambil minum buat kamu ya. Makasih, Mi. Duduk, Saka, duduk. Papi, Ya, gimana, Pi? Papi udah baik-baik aja kan? nggak apa-apa, Saka. Biasa ini. Nanti juga Papi sehat kembali. Papi cuma mau kasih kabar ke kamu langsung. Kalau Papi sudah mendapatkan report dari staf di kantor. Kalau income perusahaan sekarang sudah melejit naik. Papi bangga dan senang sekali, Saka. Berkat kerja keras kamu, Saka. Sekarang kondisi kantor sampai di posisi seperti ini. Papi senang dengan kamu, bangga. Meskipun Papi tidak sempat menginjakan kaki ke kantor belakangan ini kan. Ya, Pi. Saka kan utang budi sama Papi. Papi udah percayain Saka megang perusahaan Papi. Saka diajarin banyak sama Papi. Saka yang sangat bersyukur bisa dipercaya sama Papi. Aku selalu merasa bersalah karena aku nggak bisa menjaga kamu dengan baik. Meski sebenarnya aku sudah menyayangi kamu seperti anak aku sendiri. Pi? Papi, kenapa Pi? Butuh sesuatu atau mau ke rumah sakit? Enggak, Saka. Saka, kamu ini hanyalah menantu untuk Papi. Tapi kamu sudah seperti anak Papi sendiri. Papi bangga sama kamu, nak. Stop, Pak, stop. Mas Galvin ngapain ya ke kantornya Ariana? Apa gue tanya aja ya? Tapi pasti jawabnya soal kerjaan lagi. Jalan, Pak.